Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jawa, khususnya zodiak Scorpio. Bagaimanakah Scorpio di tahun 2024? Semoga Scorpio diberikan selalu keberuntungan, kemudahan, keberhasilan, dan kesuksesan ya. Tahun 2024 menjadi tahun kejayaan kamu. Dan selamat hari Natal bagi yang merayakannya. Semoga kalian dengan keluarga bisa berbahagia dan diberikan kesehatan yang baik untuk merayakan Natal. Semoga kalian bisa sehat sampai Natal ke berikutnya ya, ke tahun berikutnya. Jadi semoga rezekinya juga berkah untuk yang merayakannya. Dan selamat tahun baru untuk sahabat-sahabat Scorpio. Di sini ada 3 pile 1, pile 2, dan pile 3. Kalian pilih sesuai dengan hati kalian. Mungkin di pause dulu, diresapi gitu ya, merem dulu mungkin ya. Yang kayaknya aku pilih yang mana nih, pilih salah satu atau pilih dua-duanya, it's okay. Pilih tiga-tiganya juga nggak masalah ya, nggak apa-apa. Jadi tergantung kalian, hatinya pengen pilih nomor 3, pencet di timestamp di bawah video, sudah ada, tinggal ketik gitu ya, di file 3 akan menuju ke pilihan kalian. Oke, saya akan bacakan untuk file 1 dulu. Bagaimanakah general reading Scorpio file 1? Saya akan shuffle dulu general reading untuk Scorpio file 1. Saya akan ambil kartunya. Di sini ada connect with nature. Jadi kayak ada connect with nature di sini. Mungkin kamu yang Scorpio file 1 tuh sometimes mungkin kamu harus kayak keluar gitu ya, healing gitu ya. Mungkin kamu mendaki, atau mungkin kamu ke pantai, atau mungkin pokoknya intinya kamu bagaimana menghilangkan stres gitu. Ada stress healing yang mungkin keluar gitu ya, nggak ada di dalam rumah terus. Atau mungkin berkumpul dengan teman-teman, berkumpul dengan keluarga untuk penghilang stres kalian. Ada pesannya di sini, mungkin tahun 2024 nanti stresor Scorpio lebih besar. Kenapa kartu ini muncul di awalnya ya? Dan ada Page of Wands, fokus ya. Tahun 2024 kamu diharapkan untuk fokus. Keep your eye on your focus. Jadi kamu harus fokus dan nikmati setiap perjalanan hidup kamu di tahun 2024. Dan aku merasakan energinya di tahun 2023 mungkin si Scorpio ini agak santuy ya, agak santuy, kondisinya agak santuy. Di tahun 2024 ada level dimana dia levelnya stresornya naik. Mungkin ada yang ingin dia lakukan nih, ada ingin yang dia capai. Dia lagi kayak bekerja keras, dia lagi fokus akan sesuatu, sehingga makanya tadi diingatkan bahwa jangan terlalu stres juga. Kamu harus ada terapi untuk diri, untuk ya, membahagiakan self reward kamu lah ya, keluar mungkin jalan-jalan atau gitu. Dan the word di sini kesuksesan bisa kamu dapatkan dari setiap perjuangan kamu nanti di tahun 2024. Ternyata menghasilkan sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa akan kamu raih ya. Di Emperor nih, jadi lagi kayak memang tahun 2024 need for hard work ya. Jadi kelihatan di Emperor itu kamu harus semangat. Di sini ada elemen api. Di tahun 2024 itu memang dibutuhkan kayak ngebooster mood kamu tuh harus besar banget. Kamu harus semangat banget, karena kayaknya akan ada sesuatu yang ingin harus kamu lakukan untuk tahun 2024 ini. Jadi kayak dituntut dengan keadaan, dituntut dengan kondisi bahwa si Scorpio di tahun 2024 itu kerja keras banget. Dia harus kayak banting tulang banget, tetapi banting tulangnya juga membuahkan hasil gitu. Otomatis grade kehidupannya juga naik, value kehidupannya juga naik gitu ya, income dia kayaknya naik juga. Jadi berhasil walaupun lumayan capek Scorpio. Dan di sini ada Three of Swords, ada kejadian juga yang menyakitkan hati di tahun 2024 sepertinya. Ada kejadian yang bikin kamu harus kayak hati-hati. Di sini ada Three of Wands juga, ada angka 3 dan jadi memang angka 33 di sini juga sebenarnya melengkapi ya. Mungkin kamu habis sakit hati atau habis kecewa dengan sesuatu hal di dalam kehidupan kamu, tetapi sebenarnya kekecewaan itu juga akan menghantarkan kamu menuju sesuatu yang baik dalam hidup kamu. Jadi angka 33 juga sebenarnya juga mengartikan bahwa kamu harus berusaha dengan keras untuk mewujudkan apa mimpi kamu. Jadi kamu tidak boleh menyerah
Ini adalah waktu, dimana waktu yang sangat bagus. Angka 33 juga ibarat kata tiga unsur itu benar-benar berkumpul nih, ya, unsur api, unsur udara, unsur tanah misalnya. Jadi ada 3 unsur yang melengkapi hidup kamu. Ya sebenarnya kan ada 4 unsur nih, tapi 3 unsur sudah ada nih, udah ada di dalam diri kamu. Tinggal satu poin adalah kamu yakin dan kamu baik-baik saja. Kamu berusaha untuk baik-baik saja, even keadaan kamu juga tidak baik. Di awal tahun mungkin ada kondisi yang kurang baik. 3 bulan pertama, di bulan Januari, Februari ini ujiannya sangat berat untuk si Scorpio PL1 ini. Ada sesuatu yang dihadapi sangat berat ya. 3 bulan ini tekanannya luar biasa. Cuman ternyata di 3 bulan ini, namanya angka 3 ya, saya bilang angka 3 bahwa membawa dia ke sesuatu yang jalan tol gitu. Kelihatannya mungkin kayak masih di jalan makadam gitu, masih jalan bebatuan. Tapi ternyata after itu, kalau kamu kuat dan kamu bisa sanggup dan kamu terus berpikir bahwa Tuhan nggak ngasih sesuatu yang besar karena nguji aku sudah sangat besar. Memberikan ujian juga luar biasa, berarti hasilnya juga akan luar biasa. Percayakan pada diri kamu bahwa hal kecil pun akan menjadi sesuatu yang besar. Meski mungkin kayak peluang misalnya sudah 99% kamu banyak melakukan, masih mungkin mengalami kendala, berarti ada 1% masih peluang untuk dirimu sukses. Yakinkah atas sesuatu yang tidak mungkin itu? Biasanya pada saat sudah di titik, ya sudah kayak titik penghabisan, itu akan ada jalan untuk kamu. Jadi misalnya ada ketekanan-tekanan yang hebat, kamu harus tetap semangat. Memang 3 bulan pertama itu kamu sangat capek, kayak pundak itu berat banget, kayak beban itu benar-benar luar biasa. Jadi harus kuat, harus yakin ya, dan harus di sini energy of the unexpected. Jadi kamu harus kayak bisa bijaksana dengan diri kamu harus menyiapkan banyak hal dari sesuatu yang tidak kamu inginkan. Dan ada angka 4 ya di sini, ada angka settle, bahwa semuanya akan kamu selesaiin. Kamu akan selesaiin dengan baik dan bisa kayak bikin keluarga kamu tuh happy. Nah, bagaimana karir ya? Kita lihat karir untuk Scorpio pile 1 ini ya. Dilihat karirnya. Karir Scorpio pile 1. Ada Queen of Cups ya. Ada angka 4 lagi. Be open to receive the healing and nurturing you need. Di sini ada the Hierophant, angka 5 ya. Ada 10 of Wands. So, di sini kelihatan memang untuk urusan kerjaan, untuk usaha, kamu mengalami sangat capek ya. Kerjaan itu sangat banyak sekali, sampai mungkin over banget rasanya pengen kayak overburden gitu ya. Bener-bener pengen ini segera terselesaikan gitu. Jadi dia punya tanggung jawab sangat besar. Mungkin di usahanya juga masih kayak berat di sini. Cuman kamu harus tetap apa ya, harus tetap percaya bahwa apa yang kamu lakukan ini, di saat walaupun kamu merasakan ini ada berat untuk bekerja atau menjadi seorang karyawan atau menjadi seorang entrepreneur yang lagi berat-beratnya, kamu harus percaya bahwa semua yang kamu lakukan itu akan ada nilainya, akan berhasil. Semua yang kamu lakukan dengan tulus, kamu lakukan dengan mungkin itu tadi ya, dengan sabar, dengan telaten, semuanya akan membuahkan hasil. Nah, untuk bisa mencapai ke situ memang akan mengalami kondisi-kondisi yang berat. Makanya di sini ada 10 of Wands ya. Kelihatan dia juga sangat capek, letih ya, banyak sekali lelah untuk urusan kerjaan, untuk ukuran karirnya, kayak banyak sekali pekerjaan, banyak sekali yang harus diurus, banyak sekali yang harus diselesaikan. Dan masih banyak pengorbanan ya, masih banyak pengorbanan untuk usaha dia, untuk kerjaan dia, Scorpio PL1 ini. Jadi kamu bagaimana struggle, jadi butuh strategi dan butuh kekuatan untuk bisa bertahan di kerjaan kamu atau di usaha kamu. Makanya kamu nggak boleh menyerah juga, nggak boleh menyerah, kamu harus tetap yakin bahwa semuanya akan bisa kamu dapatkan. Dan banyak sekali pekerjaan atau urusan usaha itu yang kamu didapatkan kemudian dari orang lain, dari teman-teman kamu, dari sahabat-sahabat kamu. Jadi kamu nggak perlu khawatir, semua pasti ada jalannya. Memang struggle-nya luar biasa ya. Kalau di karir saya merasakan belum yang wow banget,
ibarat kata kamu masih menuju ke sesuatu yang luar biasa, atau financial maturity-nya, atau kematangan finansial, atau kematangan pekerjaan, itu prosesnya memang sangat panjang untuk tahun 2024. Tetapi jangan khawatir, di sini ada Eight of Wands, akan ada sesuatu yang tiba-tiba di trimester kedua, ada sesuatu yang sangat berubah di kerjaan kamu dan usaha kamu. Mungkin income kamu tambah, atau kamu naik pangkat, atau naik gaji, atau memang ada usaha yang dimana goals-nya tuh luar biasa banget, yang ada kejadian tidak kamu sangka, di luar kendali kamu terjadi, ya. So, bagaimana untuk keuangan? Keuangan untuk Scorpio Pile 1. Three of Cups, senang ya. Kalau untuk keuangan kamu happy, kamu banyak rizki. Rizki itu entah bisa dari mana aja, dari saudara, dari teman, tuh ada aja rizki untuk Scorpio Pile 1. Dan di sini ada Ace of Pentacles, ya. Kamu membutuhkan uang gede juga, tetapi kamu kayak untuk keuangan, untuk rizki punya kekuatan yang besar. Jadi energinya sangat besar untuk uang. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi rizkinya tuh ada aja. Untuk Scorpio Pile 1 ini rizkinya gede, ya. Walaupun itu tadi masih mungkin secara usaha, secara kerja dia harus kerja keras banget, tetapi rizkinya tuh ada aja. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi kayak kamu tuh dimana berada tuh akan ada rizki untuk kamu. Pesan semestanya, ada tulip, friendship and gratitude. Seperti yang aku bilang ya, bahwa kau tuh punya teman-teman, punya sahabat-sahabat yang sangat baik. Jadi misalnya Scorpio ini nggak punya kerjaan nih, tiba-tiba ketemu temennya ada kerjaan untuk dia gitu. Jadi kan nggak perlu khawatir, energi kamu lagi banget bagusnya. Di sini ada let us be grateful for the people who make us happy. They are the charming gardeners who make our souls blossom. Jadi karena Scorpio juga punya teman-teman yang baik, yang Pile 1 itu punya teman-teman yang baik. Jadi tinggal itu aja, friendship and gratitude. Jadi menjalin silaturahmi, pokoknya itu tahun 2024 tuh banyak menjalin silaturahmi ke saudara, ke teman-teman. Di situ nanti akan ada tertera rezeki banyak untuk kamu. Jika kamu kesulitan, kamu tinggal nih sowan kemana gitu ya, silaturahmi ke saudara, ke mana gitu, ke teman-teman kamu. Jadi keliling gitu ya. Di situ akan menemukan jalan. Perbanyak silaturahmi ya untuk yang Scorpio Pile 1. Oke, asmara yang single. Kita lihat asmara yang single ya. Kita lihat Scorpio Pile 1. Ada not today. Ya, not today. Jadi tahun ini dia masih membatasi untuk berhubungan dengan orang lain. Dia masih ingin having fun dengan dirinya. Ya, maksudnya dia menemukan seseorang yang klik itu juga tidak mudah. Si single di sini masih itu tadi ya, masih ada rasa sakit, masih belum bisa move on atau masih trauma. Intinya dia masih bagaimana caranya dia healing dulu lah, healing stresnya, maksudnya bisa kayak menerima hal-hal yang mungkin menyakitkan di masa lalu dan membuka diri lagi. Jadi banyak sekali yang masih dia fokuskan, dia masih ingin seneng-seneng dengan teman-temannya mungkin. Jadi kalau ada seseorang suka masih belum siap sih. Secara mentality kayaknya belum siap kamu. Dan kayaknya lebih baik kamu fokus untuk sendiri untuk tahun ini. Fokus pada masa depan kamu. Bagaimana yang berpacaran nih? Di sini ada healing heart ya. Banyak sekali berusaha untuk dirimu itu menikmati hubungan kamu, walaupun sebenarnya hubungan kamu kurang baik. Di sini merupakan energi yang negatif banget ya untuk yang asmara. Hubungan kamu sangat toksik dan kamu mungkin sering disakiti oleh pasangan kamu dengan kekasih kamu. Jadi menurut saya Scorpio yang punya pacar, yang punya kekasih nih, jangan menyakiti diri sendiri dengan menerima sesuatu yang salah di pasangan kamu. Itu bukan kekurangan. Kekurangan tuh seperti mungkin gini, dia mungkin orang yang ibarat kata masih harus banyak belajar tentang sesuatu hal, atau dia mungkin berbeda dengan kamu, dia dari latar belakang keluarga yang mungkin tidak seperti kamu, let's say seperti itu ya contohnya. Itu mungkin masih bisa, itu adalah kekurangan yang harus diterima, karena hidup itu tidak akan sama. Orang itu akan ada latar belakang dan ada masa lalu yang nggak baik, tapi kalau kedepannya baik, so nggak apa-apa, harus diterima. Tapi kalau misalnya orang itu suka perempuan atau suka main laki-laki atau suka selingkuh, let's say kayak gitu, itu bukan kekurangan tapi itu masalah. Kalau menurut saya, kamu harus tegas pada diri kamu. Itu sesuatu yang prinsip banget, tidak bisa ditolerir. Kalau bisa, kamu harus bisa menolerir bahwa
kalau dia mungkin belum memahami hidup gitu ya sepenuhnya, atau mungkin pekerjaannya belum mapan gitu. Tapi kalau ini sesuatu yang seperti itu, jangan. Kamu harus bisa kayak memutuskan. Jangan biarkan kamu menderita, jangan terlalu bucin ya, terlalu bodoh, itu tidak akan baik untuk kamu. Kamu tuh harus pintar-pintar biar kamu juga tidak rugi juga. Semuanya itu juga harus ada kayak apa ya, harus dihitung. Ini orang ini merugikan nggak sih untuk masa depanku? Kalau seperti itu biasanya merugikan, kamu akan sakit gitu ya. Itu namanya hubungan sudah tidak sehat dan tidak perlu dipertahankan. Yang menikah, apa ya, komunikasi. Di sini yang berhubungan dengan komunikasi mungkin kalian kurang, dan kayak banyak sekali yang persepsi yang mungkin harus disatukan dari kedua belah pihak. Kalian masih kayak hubungannya masih harus banyak sekali yang harus disatukan ya. Masih prosesnya juga sangat panjang. Si Scorpio harus bisa menerima kondisi si istrinya, suaminya yang ternyata terkadang komunikasi kurang jalan. Di sini dia harus berjuang juga ya, memahami kekurangannya itu dari situ. Ini gimana nih caranya, mungkin mengerti. Di sini kamu harus mengerti dan memahami pasangan kamu lebih daripada pasangan kamu. Kesehatan Scorpio PL1, energinya bagus ya, energinya bagus, cuman lebih banyak capek, tapi energi positifnya tinggi. Kesehatan kamu lebih naik, lebih enak. Paling yang sering tuh sesuatu yang berhubungan dengan saraf, mungkin sering saraf kejepit, atau sering sakit gigi, atau sering mungkin di tengkuk leher sakit gitu ya. Kalau saya merasakan lebih ke tengkuk dan kepala itu sering pusing ya. Di sini mungkin kamu kurang tidur, atau mungkin kebanyakan kopi ya, kafeinnya terlalu tinggi di dalam darah kamu sehingga kamu sulit tidur. Mungkin kamu juga kurang olahraga, makanan-makanannya kurang sehat. Jadi harus banyak sekali yang harus ditilik ya. Di sini dilihat lagi bahwa biar kamu lebih sehat lagi. Mostly sehat, Scorpio sehat, lebih sehat daripada tahun kemarin. Warna yang baik adalah green ya, hijau. Yang banyak warna hijau sih, sama warna coklat. Dan jangan pakai warna merah sama hitam, energi negatifnya tinggi. Hari yang baik, Sabtu sama hari Jumat. Tanggal yang baik, tanggal 7, 13, 17, 27. Bulan yang baik, Mei, Juli, Oktober. Ya, semoga ini bisa bermanfaat untuk sahabat Scorpio Pile 1. Kita lanjut untuk sahabat Scorpio Pile 2. Saya akan bacakan general readingnya dulu. Scorpio Pile 2. Oke, ada jumping card holiday. Ada the K ya, kita lihat ada the K, ada Ace of Diamond, ada the Emperor ya, Queen of Wands, ada a Knight of Cups, Ten of Pentacles, dan ada the Chariot ya. Kalau urusan rezeki kayaknya besar banget untuk Scorpio PL2. Untuk urusan keuangan kamu tidak perlu khawatir gitu ya. Yang kamu jalani ini, kehidupan yang kamu jalani tinggal berjalan aja. Dan urusan rezeki juga kayaknya tidak perlu dikhawatirkan. Tahun 2024 ini kalau aku merasakan yang PL2 energi positifnya tinggi banget ya. Saya merasakan tinggi banget, hampir kayak naik gitu, naik banget. Yang mungkin 23 itu energi kamu hanya bisa dibilang 35%. Di tahun 2024 tuh bisa sampai naik 50%. Jadi tahun 2024 tahun dimana energi positif kamu sangat tinggi, 85% ya, 85%. Dan ada holiday, ada the answer you're looking for can be found during a vacation, retreat, or holiday getaway. Jadi maksudnya di sini bukan murni semi holiday ya. Jadi kayaknya hidup kamu di tahun 2024 itu banyak enaknya, banyak bahagianya, banyak senengnya. Mungkin ada banyak sekali yang bisa kamu lakukan yang tidak bisa kamu lakukan di tahun-tahun sebelumnya.
sesuatu yang membuat kamu bahagia, ya, menyenangkan lah. Ada momen-momen yang bikin kamu happy, banyak happy-nya daripada sedihnya, dan kamu juga bisa mengontrol kehidupan kamu dengan baik, ya. Kamu sudah sangat-sangat dewasa, sudah lebih dewasa, dan urusan pekerjaan juga sangat mapan, sangat bagus. Di sini kamu bisa beradaptasi lah. Kamu kayak sudah lebih siap dengan apapun daripada tahun kemarin. Mungkin tahun kemarin si Scorpio Kepala 2 masih banyak mengeluh atau banyak negative thinking sama kehidupannya, tapi tahun 2024 beda. Sudah kayak kamu menemukan yang namanya hidup. Di sini angka 33. Angels number 33 adalah sesuatu sebenarnya bagaimana kamu tetap bisa mewujudkan, dan kamu harus mewujudkan sesuatu yang memang menjadi mimpi kamu. Dan di tahun 2024 menjadi waktu yang tepat untuk banyak sekali terbuka kotak-kotak yang belum terbuka di tahun kemarin. Di tahun 2024 ini kayak kamu bisa terbuka nih jawaban-jawaban, the answer of your life. Jadi yang kemarin kenapa dapat ujian A, ya, kamu nggak tahu nih kenapa kamu diuji A, ternyata di tahun 2024 tahu ternyata Tuhan tuh mau ini gitu. Ada poin penting yang mau disampaikan Tuhan, ternyata ada sesuatu yang sangat baik yang kamu rasakan di tahun 2024 dari ujian-ujian kamu tahun 2023. Ace of Diamond, angka 3, banyak sekali hal yang mungkin pertama kamu tidak mudah, tetapi ternyata itu menjadikan awal baru untuk kehidupan kamu. Kartu Ace of Diamond di sini banyak sekali cita-cita yang bisa terwujud, banyak kondisi yang bikin kamu sangat enjoy, banyak kondisi yang bikin kamu sangat bahagia. Tahun 2024 kemudahan itu kayak berangsur terus ada di setiap hari di dalam kehidupan kalian. Nah, untuk Rizky, ya, kita lihat untuk karirnya. Kita lihat untuk karir atau kerjaan, atau mungkin yang tidak kerja menjadi karyawan, mungkin usahanya. Kita lihat, ya, di Empress, ya, seperti yang saya bilang, tempat usaha kamu, tempat kerja kamu menjadi tempat yang sangat luar biasa. Berkah di situ, rezeki kamu di situ, dan sudah mulai ibarat kata kamu untuk menanam, sudah mulai harvest, sudah memanen. Tahun 2024 itu banyak sekali panen yang kamu dari usaha-usaha kamu sebelumnya, kayak semua yang kamu lakukan, semua yang mungkin air mata kamu tuh membuahkan sesuatu yang hebat. Tahun 2024 dari kerjaan, dari mungkin usaha kamu menghasilkan rezeki yang luar biasa. Jadi tinggal apa sih? Tinggal bagaimana kamu siap-siap bahwa kehidupan itu juga tidak akan terus happy terus gitu, ya. Pasti akan ada sesuatu yang di luar dugaan. Di sini tinggal bagaimana kamu memiliki kayak daya di jiwa kamu usahakan untuk siap dengan apapun. Jadi jiwa kamu akan tahu bahwa ya hidup memang begini, habis sedih senang. Tapi untuk mempertahankan kebahagiaan atau kesuksesan itu tadi banyak sekali belajar. Si Scorpio ini banyak sekali belajar dari masalah-masalah lalu. Jadi rezekinya, usahanya, kerjanya banyak sekali yang berubah di sini. Banyak sekali yang berubah di dalam kayak ada percepatan energi, sehingga yang dulunya mungkin kamu pegawai biasa, di tahun 2024 kamu sudah menjadi pegawai yang luar biasa. Yang usaha kamu biasa-biasa aja, di tahun 2024 benar-benar menjadi usaha yang merajai usaha-usaha, jadi raja, ibarat kata merajai usaha yang mungkin di bidang kamu. Ada kesuksesan intinya, ya. Bagaimana keuangan? Di sini ada Queen of Cups. Be open to receive the healing, ya. Jadi stability. Jadi tinggal harus pintar-pintar ngatur, ya, antara kebutuhan hidup. Jadi harus pintar ngatur, juga harus benar-benar bagaimana caranya agar kamu bisa menata fondasi lagi. Keuangan kamu kayaknya lumayan terkendali dan mulai kembali, ya. Mulai kembali dan bisa dikendalikan, sehingga keuangan kamu memiliki kayak kemapanan yang baik. Keuangan kamu mulai diperbaiki, dan ada rezeki yang bisa dibilang bahwa rezeki kamu lumayan bagus. Tapi kamu harus ingat, di sini ada Eight of Swords.
Kamu jangan lupa dengan tanggungan-tanggungan kamu dulu. Di sini Scorpio, kamu harus ingat bahwa kamu punya mungkin hutang, punya pinjaman. Rezeki kamu harus di situ, kamu harus tutup dulu nih lubang-lubang ini. Kenapa? Lubang-lubang ini bisa dimasukin ular nanti. Maksudnya gimana itu analoginya? Seseorang punya hutang, punya pinjaman harus segera diselesaikan. Mau tidak mau walaupun sedikit-sedikit. Di lubang-lubang harus diisi. Kenapa? Itu biar menambah berkah lagi untuk kamu. Berarti di situ kamu menunjukkan kepada Tuhan juga bahwa kamu orang yang bertanggung jawab. Di sini ya masih memang ada sesuatu yang memang tidak terkontrol, mungkin masih dari yang masa lalu, makanya harus pintar-pintar ngatur. Harus tetap bisa bersabar karena keuangan masih ada banyak sekali yang harus cicilan-cicilan masih dibayar. Jadi juga masih belum boleh boros-boros walaupun rezekinya kamu bagus. Dan ada the devil, godaannya cukup besar ya, godaannya cukup besar untuk keuangan kamu. Jadi kamu harus pintar ngatur, dan kalau bisa sedekahnya harus rutin setiap bulan biar energi negatifnya tidak begitu tinggi. Dan sedekah juga harus yang ikhlas gitu ya. Sedekah harus yang ibarat kata, maksudnya gini, bukan saya mengatakan budaya kamu gini, jangan dihitung, oh saya sudah sedekah segini kok hidup saya masih seperti ini. Sedekah itu bukan murni untuk memperkaya kamu juga, tetapi juga tidak hanya memperkaya secara materi, tapi memperkaya hati kamu, sehingga kamu dengan uang itu tidak begitu kayak terketekan gitu. Kamu nggak terlalu hidup harus ada, nggak ada uang pun kamu biasa aja gitu. Gimana sih? Nah, dari sedekah itulah kamu melihat uang tuh berbeda, bisa melihat tidak begitu orang itu apa ya, keduniawiannya tidak akan terlalu tinggi karena dia sudah tidak dikuasai oleh uang, karena dia bisa menguasai uang itu. Nah, di sini pelajaran adalah bagaimana kamu menguasai uang itu, energi uang tidak dikuasai oleh energi uang, sehingga ada ketamakan, keserakahan itu karena orang itu dikuasai oleh energi uang. Pelit itu juga karena energinya lebih tinggi uangnya daripada manusianya. Tapi kalau kamu menjadi orang yang sudahlah memang punya rezeki misalnya 1 bulan 10 juta, yang buat sedekah 1 juta lah. Mungkin kalau secara prosentase di dalam agama Islam harus 2,5% nih, di agama lain ada 10% gitu ya. Pakai hati aja kalau menurut saya. Kalau saya memang sedekahnya pakai hati. Saya lebih kayak mempelajari diri saya untuk tahu diri. Saya punya setiap bulan 13 juta, let's say seperti itu. Berarti sedekah saya juga bukan 2,5%. Tapi mungkin sedekah saya bisa kayak mungkin harus 3 juta gitu. Saya tahu diri nih gitu ya. Tahu diri karena Tuhan udah ngasih ini. Saya dikasih keluarga yang baik, anak-anak yang baik, kesehatan yang baik, semuanya mudah, itu sudah luar biasa. Kemudian itu tidak bisa dibeli dengan uang, kesehatan juga tidak bisa dibeli dengan uang. Makanya dengan sedekah itu bisa kamu memperbaiki banyak hal, hubungan kamu dengan Tuhan, hubungan kamu dengan orang tua, mungkin hubungan kamu dengan anak kamu, atau kehidupan kamu akhirnya mudah, mengenal Tuhan mudah, semuanya mudah, tidak gampang mungkin mengeluh ya, tidak gampang menuntut, kamu lebih kayak bisa enjoy your life gitu, lebih santuy gitu loh. Nggak punya uang yaudah nyari doa, nggak usah terus menuntut suami atau menuntut ini marah-marah sama yang nggak jelas gitu ya. Lebih kayak ada kedewasaan yang terbimbing dari hasil sedekah kamu. Makanya saya ingatkan ini ada the devil. Jadi mungkin ini adalah wacana bahwa pada saat menerima uang besar, godaannya besar. Godaannya bisa jadi godaan untuk kamu belanja atau kamu pelit atau kamu tidak sedekah gitu ya. Jadi di sini harus kamu bisa mengontrol itu. Ingat bahwa ada sesuatu hal yang memang tidak bisa kamu kendalikan. Mungkin dengan sedekah itu bisa kayak mengendalikan sesuatu yang tidak baik akan terjadi pada kamu, sehingga kamu let's say itu adalah tolak balak untuk kamu gitu ya. Pesan semesta untuk Scorpio pile 2, di sini ada honeysuckle, kayak devoted affection itu adalah kasih sayang. Jadi gini, sebenarnya di sini ada pesannya adalah bagaimana kamu bisa menyayangi seseorang, mungkin pasangan kamu, menyayangi orang tua kamu atau menyayangi keluarga kamu dengan kekurangan mereka masing-masing. Kalian harus menyadari bahwa dengan kasih sayang, dengan menerima apa adanya, ini adalah kehidupan saya ya. Ini bisa mungkin dari kehidupan kamu. Jadi kehidupan kamu mungkin tidak mudah, kamu dari kehidupan yang sangat sulit ya. Bagaimana kamu bisa kayak itu tadi menerima bahwa ini adalah hidup saya, bagaimana saya memperbaiki hidup yang mungkin tidak baik ini. Jadi intinya tidak ada sesuatu yang perlu disesali dengan kehidupan kita. Semua itu ada karena Tuhan ngasih itu seizin Dia, dan memang Tuhan ingin ngasih itu. Jika Tuhan ingin ngasih itu kepada kita yang mungkin kita lihat tidak baik, tapi sebenarnya itu Tuhan tahu bahwa itu adalah baik untuk kita. Tidak selalu semesta mengasih sesuatu yang kita inginkan. Ya, tidak selalu. Bahkan mungkin banyak sekali yang tidak kita inginkan dikasih. Nah, sekarang yang perlu dilihat adalah bagaimana cara kita melihat itu.
Jadi bagaimana caranya agar bisa menikmati bahwa kondisinya memang aku harus bekerja keras, ya sudah. Memang hidupku harus bekerja keras gini untuk mencapai sesuatu. Tidak ada hidup namanya santuy-santuy, tidak ada. Jadi di sini Scorpio pesannya itu tadi, bahwa menerima hidupnya, mencintai hidupnya walaupun mungkin memiliki orang tua yang tidak seperti yang dia inginkan, atau memiliki pasangan seperti dia tidak inginkan, memiliki anak-anak ternyata tidak seperti yang dia inginkan. Kenapa terjadi seperti ini gitu ya? Kenapa pasanganku atau orang tua, kenapa orang tua aku begini? Nah, semua orang pasti pernah menghadapi seperti itu. Setiap orang, bahkan saya, pasti pernah bertanya, kenapa saya harus lahir di kehidupan yang seperti ini? Jawabannya adalah pada saat proses itu ternyata kamu bisa lalui dan kamu berusaha untuk menerima itu, memang ini adalah hidup saya memang dilahirkan, ada sesuatu yang besar yang harus saya rubah di dalam kehidupan saya harus bisa lebih baik dari orang tua saya harus bisa lebih baik dari kakek nenek saya. Jadi effortnya itu seperti itu, bahwa kamu harus banyak sekali listen dari latar belakang kamu tuh, banyak sekali pelajaran yang bisa diambil, listen baik atau listen semua hal kejadian buruk itu juga pelajaran. Oh, aku nggak boleh begini, akhirnya begini. Nggak boleh mendidik anak begini, karena nantinya begini. Jadi kamu akan belajar dari diri kamu. Sehingga kamu dengan hidup kamu akan semakin lebih baik. Tidak ada yang namanya kehidupan itu sempurna. Kehidupan itu pasti ada sesuatu yang memang perlu kayak digali, dicari lagi. Kesempurnaan itu dari itu tadi. Banyaknya hidup kamu setiap hari, kesempurnaan akan ada di situ. Setiap sisi dalam kehidupan kita akan menyempurnakan itu, menyempurnakan kekurangan-kekurangan hidup kita, sehingga kita tahu kenapa kita dilahirkan, kita tahu tujuan hidup kita apa, yaitu tujuan hidup apa, yaitu untuk bagaimana kita kembali menjadi hamba yang baik. Kita diberikan tanggung jawab lahir di lingkungan ini. Tanggung jawabnya apa? Untuk menerima mereka, dan mungkin harus bisa kayak ngasih contoh ke kehidupan, ke lingkungan ini, bahwa kamu itu menjadi sosok yang bisa baik, bertanggung jawab dengan hidup kamu, bisa bertanggung jawab dengan mereka. Menerima mereka itu berarti kamu bertanggung jawab. Jadi tidak ada namanya kenapa saya harus dikasih seperti ini, merasa nggak pernah seperti ini. Kayaknya kata-kata seperti itu harus benar-benar dihapus ya, nggak akan baik untuk kita, karena itu berarti pembenaran untuk kita. Jadi benar-benar harus kayak, oh kenapa dikasih seperti ini, berarti there's something, yang ada sesuatu yang harus dijaga atau dilakukan dalam hidup kita gitu. Ada sesuatu yang memang Tuhan ingin ngasih pelajaran, yang ada masih kurang nih. Kenapa aku dikasih pasangan yang begini amat? Berarti saya juga masih begini amat. Jangan melihat hanya pasangan kamu aja yang kurangnya banyak, kamu tuh juga kurangnya banyak berarti. Disinilah kamu akan saling melengkapi untuk bisa menutupi kekurangan pasangan kamu. Barulah manusia itu sempurna dari pasangan itu. Ya, kamu sendiri bukanlah manusia yang sempurna. Jangan menuntut kesempurnaan pada pasangan kamu, atau orang tua kamu, atau kehidupan kamu. Jadi yang bisa menyempurnakan adalah bagaimana kamu bisa menerima self-love tadi dengan kehidupan kamu. So, bagaimana asmara yang single? Kita lihat ya, single pile 2. Desperation ya, unsure of future. Jadi lagi dia nggak yakin kalau dia bisa dapat seseorang seperti di masa lalunya. Jadi dia lagi kayak gundah banget, dia belum bisa move on. Padahal seharusnya kamu bisa move on ya. Bahwa kamu jangan melihat masa lalu kamu itu atau seseorang yang pernah ada di hati kamu adalah seseorang yang paling baik. Itu mungkin di mata kamu, tapi di mata Tuhan, pada kenyataannya kamu dipisahkan. Berarti itu tidak baik untuk kamu. Jadi lebih melek lagi. Di sini ada mirroring ya. Ada sesuatu yang memang harus kamu perbaiki. Ada sesuatu yang memang harus kamu teliti lagi. Kenapa kamu harus menghadapi ini? Ya, cara pandang kamu, cara hidup kamu, dan kamu harus yakin dengan kehidupan kamu bahwa tidak semua yang kamu inginkan tuh diwujudkan sama Tuhan, tapi Tuhan tuh akan mewujudkan sesuatu yang memang benar-benar kamu butuhkan dan yang akan mempunyai nilai untuk kamu. Ya, jadi misalnya kamu dipisahkan dengan orang itu, berarti orang itu tidak akan menambah nilai kamu, malah mengurangi nilai kamu gitu ya. Jadi harus banyak cara berpikir itu harus kayak dari banyak sisi. Yang berpacaran di sini ada relationship ya. Jadi hubungan kalian lagi kayak kurang bagus. Hubungan kalian hanya kayak tampak baik-baik saja, tetapi sebenarnya tidak baik. Hubungan kalian lagi mengalami kondisi yang bisa dibilang hubungan yang sebenarnya kayak bom waktu gitu ya. Jadi kamu menahan diri tidak akan baik. Jadi sebaiknya kamu terbuka gitu. Kamu terbuka,
kamu resapi lagi. Di sini memang kelihatan kamu juga sebenarnya sangat menyayangi pasangan kamu ya, tapi hubungan kalian saya merasakan energinya banyak negatifnya, dan Scorpio mestinya akan tergoda dengan seseorang kayak di tahun 2024 ada bertemu dengan seseorang bikin dia merasa bahagia daripada dengan kekasihnya ya. Yang menikah, kita lihat yang menikah Scorpio, di sini ada the Caesar. Apa ya, relationship, hubungan kalian mungkin banyak sekali masih harus diperbaiki, dan di sini banyak sekali yang sebenarnya bisa dilakukan gitu ya. Jadi bagaimana cara kamu berpikir juga untuk melihat pasangan kamu, seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya kunci itu sudah kamu pegang ya, tapi kayak kamu bagaimana cara memasukkan kunci ke tempatnya itu, mau nggak kayak gitu. Jadi kayak kamu tuh siap nggak dengan sesuatu kenyataan yang ada. Nah di sini sebenarnya kamu tahu banget apa yang mesti dilakukan. Saya merasakan yang punya pasangan ini, yang punya suami atau punya istri ini, dia tahu sih dia apa yang harus dilakukan untuk kehidupan pernikahannya. Cuma terkadang dia sulit untuk realistis, sulit untuk bisa memaafkan pasangannya gitu. Di sini kayak dia merasa menuntut pasangannya selama ini mungkin menyakiti dia, pasangannya tidak baik sama dia, pasangannya mungkin bikin banyak salah, yang dilihat hanya salahnya doang. Tetapi kamu harusnya sekarang mulai melihat bahwa ada sesuatu yang baik di pasangan kamu, even seperti itu. Manusia itu tidak bisa kayak baik-baik, sebaik malaikat juga tidak, tapi juga tidak sejahat seperti iblis gitu ya. Jadi semua orang itu pasti ada nilai plusnya. Jika memang sekarang masih banyak kurangnya, berarti suatu saat nanti di sini juga ada teguran untuk kamu gitu loh. Kenapa masih banyak kurangnya? Mungkin kamu juga sebenarnya banyak kurangnya, cuman kamu nggak sadar aja. Jadi ya, menikah itu tidak saling menuntut sebenarnya. Jika pada saat kamu menikah, kamu siap berjanji di hadapan Tuhan untuk menerima dia apa adanya, berjalan dengan dia dengan apapun ujiannya gitu ya. Mau menerima, mau mengingatkan kalau dia salah. Berarti di sini tidak ada bahasa yang namanya menuntut, menerima. Tetapi ya ini memang pasangan saya, yang terbaik kayak gini, berarti ada sesuatu yang mesti saya perbaiki. Kalau masih banyak hal yang kurang baik, berarti banyak sekali yang masih saya menjadi pribadi sebagai istri atau suami harus banyak memperbaiki pula. Biasanya sesuatu yang akhirnya sering bertengkar atau rizki sulit atau banyak hal yang mungkin kurang baik terjadi di rumah tangga, itu karena si pasangannya selalu menuntut pasangannya. Saya sudah melakukan banyak, masih merasa sombong, dia banyak hal yang dilakukan. Dia tidak sadar bahwa itu adalah kesombongan gitu ya. Jadi lakukanlah semuanya karena kamu memang punya kewajiban. Kalau orang sudah menikah itu memang berkewajiban antara mungkin pasangannya, dia punya kewajiban itu. Jadi tidak boleh merasa bahwa dirinya yang melakukan lebih. Ya, di sini harus siap dengan apapun. Jadi nggak boleh kamu merasa dan merasa. Intinya untuk yang Scorpio, menerima pasangan kamu dengan baik, menerima pasangan kamu dengan apapun dia, dan yakin bahwa dia bisa lebih baik dari ini ya. Mungkin dari hati kamu yang tulus, semuanya akan bisa dimudahkan sama Tuhan ya. Kesehatan untuk Scorpio PL2, banyak sekali lelah, kolesterolnya kayak tinggi, asam uratnya kayaknya tinggi. Hati-hati, mungkin makanannya harus ditata ulang gitu ya, benar-benar ditata ulang. Mungkin harus ada fasting, harus ada puasa yang dilakukan oleh Scorpio PL2 ini biar lebih sehat. Saya merasakan puasa akan worth it sama kamu. Mungkin puasa Daud atau mungkin puasa Senin Kemis gitu ya. Puasa tergantung sesuai dengan agama kalian masing-masing. Itu bisa ngedetok banyak hal yang ada dalam pikiran kamu ya. Mungkin lebih banyak tirakat ya, harus berbanyak tirakat biar kamu juga lebih sehat lahir dan batin kamu. Warna yang baik adalah warna soft pink, warna soft blue, warna soft intinya. Jangan pakai warna hitam sama merah, energi negatifnya tinggi. Hari yang baik hari Sabtu, hari Minggu. Tanggal yang baik hari tanggal 2 ya. Tanggal 7, tanggal 17, 23. Bulan yang baik adalah bulan Mei, Juli, Oktober, sama November. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat Scorpio Pile 2. Kita lanjut. Oke, bagaimanakah Scorpio Pile 3? Ya, kita akan shuffle general readingnya dulu. Ada jumping card, di sini ada Four of Swords ya.
akan shuffle dulu. General reading untuk Scorpio pile 3. Four of Swords. Di sini ada The High Priestess. Scorpio pile 3. Di sini ada Page of Cups. Oke, ada Eight of Swords ya. Eight of Swords. The Emperor ya. The Emperor. Roots. The bottom of the deck di sini ada Ace of Cups. Tahun 2024. Tahun sebenarnya masih dengan banyak kesabaran ya, banyak sabar, banyak kuatin diri gitu ya, untuk bisa kayak meramu jiwa kamu untuk menghadapi masalah-masalah yang ada, dan perbanyak mendekatkan diri sama Tuhan. Di sini ada The High Priestess, banyak sekali yang harus merenung. Di sini ada Four of Swords ya, banyak sekali menganalisa apa-apa yang terjadi pada kamu, kayak mirroring ya, mirroring untuk apa ya, di dalam diri kamu selama ini nih apa yang mesti diperbaiki. Masih banyak sekali yang harus diperbaiki untuk Scorpio pile 3 dari kesabaran dia ya, dari kesabaran dia dan kekuatan jiwanya itu masih perlu diperbaiki. Nah, di sini memang kelihatan tertekan ya. Si Scorpio pile 3 memang banyak sekali tekanan, dan tekanan ini mungkin bisa dibilang bahwa bukan dari perbuatan dirinya tapi perbuatan orang lain. Jadi bisa jadi perbuatan pasangannya, keluarganya, orang tuanya, adiknya gitu. Jadi dia harus menyelesaikan masalah tetapi bukan dia yang berbuat. Dan di sini memang bikin yang berat banget ya. Bikin yang berat Scorpio pile 3. Nah, Scorpio pile 3 di sini kenapa di awal ada Ace of Cups gitu ya. Memang harus kayak memang banyak sabar. Ini adalah kehidupan yang harus kamu hadapi. Memang kamu akan menghadapi hidup dari masalah dari akar hidup kamu, yaitu dari keluarga kamu. Di sini ada roots. Kalau akan menghadapi masalah dari akar kehidupan kamu. Cuman di sini ada The Emperor. Ini adalah kondisi kamu. Kamu seseorang yang memiliki kekuatan, beda sama mungkin saudara-saudara kamu, beda dengan pasangan kamu. Kamu memiliki jiwa yang hebat, jiwa yang besar. Makanya orang itu kalau semakin berjiwa besar, orang itu semakin baik gitu ya. Ujiannya juga akan semakin baik juga gitu ya. Jadi mungkin ini adalah salah satu doa kamu ingin menjadi seseorang bermanfaat. Disinilah akhirnya sama Tuhan ingin membuktikan bahwa dari ujian-ujian itu dari hal-hal yang sebenarnya orang-orang terdekat kamu. Mungkin di sini kamu harus kayak memanifestasikan keinginan kamu atau mimpi, niat hidup kamu itu di dalam kehidupan keluarga kamu dulu. Dari mungkin hal kecil, dari lingkungan keluarga kamu ikhlas nggak nih? Kamu bisa nggak menghadapi mereka? Mungkin kalau ngomongin ikhlas terlalu tinggi ya, tapi pada saat kamu bisa merelakan, bisa menghadapi masalah-masalah dan bisa kayak bertanggung jawab atas ini adalah keluarga saya. Lagi-lagi Mbak, ini adalah keluarga saya, ini adalah takdir hidup saya yang dikasih Tuhan. Even mungkin ujiannya terus aja masih ada, tapi ini adalah kehidupan saya. Memang saya yang harus membantu, menyelesaikan, mau nggak mau harus menghadapi itu. Nah, kita lihat ya, di sini ada Ace of Diamond. Ada harapan yang terwujud untuk pile 3, yang harapan-harapan itu mungkin di tahun 2023 belum bisa terwujud. Nah, di tahun 2024 bisa terwujud. Di sini ada daughter ya, the answer to your question involve your daughter. Jadi memang ada jawaban dari pertanyaan kehidupan kamu, mungkin dari anak kamu atau mungkin dari adik kamu, dari ibu kamu. Jadi seorang perempuan di sini. Jawabannya jawaban gimana? Kamu bisa kayak ternyata bisa kayak lebih ikhlas lagi, bisa lebih legowo lagi menerima kehidupan kamu yang tidak mudah. Menerima kehidupan kamu yang sulit. Kamu disadarkan oleh sesuatu hal. Ada jawaban yang kamu cari selama ini itu mungkin kamu sebenarnya sudah ada, tapi hati kamu belum bisa menerima. Sedangkan tahun 2024 beda. Kamu sudah bisa berpasrah. Di sini ada let go. Kamu sudah bisa kayak mengikhlaskan sedikit demi sedikit dan bisa mencintai kehidupan kamu. Kehidupan kamu memang berat, tapi inilah hidup kamu. Berusaha kayak melepaskan hal-hal yang membelenggu diri kamu, berusaha untuk memperbaiki setiap langkah hidup kamu dan menerima setiap langkah kehidupan yang selalu memang kamu berkesinambungan dengan keluarga nih misal. Atau ada orang tua yang menguji kamu, mertua yang menguji kamu, atau pasangan kamu yang menguji kamu, atau adik kamu yang menguji kamu. Kamu sudah mulai bisa menerima. Dan as you surrender the need to control. Jadi kamu sudah bisa mengontrol
mengontrol jiwa kamu dengan baik. Jadi di sini memang semakin kesini si file 3 ini semakin bagus secara spiritual, semakin lebih banyak mendekatkan diri sama Tuhan, semakin banyak berusaha untuk tidak ego ya, tidak ego. Maksudnya di sini apalagi tentang hubungan, dia mulai bekerja keras untuk memahami apa arti namanya sebuah hubungan, apa arti amanah dari sebuah hubungan. Mungkin nih hubungan kamu dengan pasangan atau hubungan dengan orang tua. Walaupun berat kamu memiliki orang tua yang tidak mudah gitu ya, atau mertua yang memang tidak mudah, tapi ini ada sebuah hubungan sudah kamu jalin dan memang dihubungkan dengan izin Tuhan. Berarti kamu harus punya tanggung jawab terhadap hidup kamu. Di sini kamu bekerja keras ya untuk bisa memahami itu. Bekerja keras untuk memahami kenapa hidup harus begini, kenapa hidup tidak boleh mementingkan egonya, kenapa hidup harus banyak mengerti untuk orang lain, dan di sini memang ada five of wands. Paling berat adalah kamu melawan diri kamu sendiri. Sebenarnya bukan melawan mereka, tapi struggle kamu tahun 2024 adalah melawan diri kamu sendiri, melawan ego kamu, melawan semua hal yang akhirnya bikin kamu sesak untuk bisa melepaskan dan menerima bahwa ini adalah hidup saya. Ya, di sini ada perjalanan yang luar biasa untuk Scorpio file 3. Bagaimana untuk karir ya? Kita lihat karir Scorpio file 3. Ada di Emperor. Di sini ada di Emperor. Dan ada Queen of Swords. Kalau untuk urusan kerjaan sebenarnya bagus ya. Kamu juga cukup sibuk, banyak sekali pekerjaan yang mungkin harus diselesaikan. Kerjaan juga cukup banyak. Usaha kamu juga kayak banyak sekali orderan, mungkin yang punya usaha sendiri, sampai mungkin kamu sulit tidur, kamu terlalu tertekan dengan kerjaan kamu yang mungkin over banget ya. Jadi tahun 2024 tahun dimana kamu disibukkan dengan banyak aktivitas yang berhubungan dengan kerja, dengan usaha. Tapi di sini bisa dibilang bahwa dari sinilah kamu akhirnya bisa punya kemapanan secara finansial ya. Tahun 2024 kerjaan memang cukup besar, cukup banyak, cukup sibuk Scorpio file 3. Dan benar-benar tahun dimana tahun Scorpio sangat bekerja keras. Tetapi insya Allah kalau Scorpio bekerja keras gini, tinggal bagaimana kamu enjoy aja every moment dari kehidupan kamu. Karena memang hidup itu bagaimana kamu bisa menikmati. Karena memang bekerja keras ya, hidup itu memang banyak bekerjanya daripada istirahatnya ya. Maksudnya tidak banyak santainya. Memang hidup itu seperti itu, berjuang dan berjuang terus. Hidup bukannya tempat memang untuk kita bersantai. Memang hidup itu untuk berjuang, untuk menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita tuh punya tanggung jawab untuk kehidupan kita. Tanggung jawab terhadap orang-orang yang menjadi amanah kita, itu keluarga. Di sini Scorpio memang bekerja keras karena banyak sekali yang harus dia lakukan, banyak sekali kebutuhan yang harus dia selesaiin, dan lagi-lagi tetap bisa kayak menjadi, kamu ada seseorang yang mengayomi, seseorang yang ngemong. Di tahun 2024 di kerjaan tuh kamu harus menjadi seorang, tetap mungkin akan dia seseorang leader di tempat kerjanya, atau seseorang yang menjadi panutan. Jadi Scorpio harus tetap humble dan nggak boleh. Di sini ada the devil ya, bahwa mungkin ujiannya kadang ada rasa capek, kamu harus menahan emosi sih, harus banyak bersabar untuk mungkin dengan rekan-rekan kerja kamu gitu ya, harus bisa kayak sabar dengan usaha kamu, dengan anak buah kamu, atau dengan usaha kamu sendiri itu. Jadi ya tahun 2024 dengan pekerja keras dan cukup sibuk, dan kamu harus sehat dan kuat intinya. Nah, keuangan untuk Scorpio file 3 di sini ada Knight of Cups. Jadi kalau masih ada kesatria di sini, jadi memang masih kayak hubungan keuangan kamu tuh masih sensitif banget. Saya bilang sensitif gimana? Masih aja banyak ujian gitu ya, walaupun income-nya ada, pemasukan ada, tapi masih belum bisa kayak nyantai-nyantai. Walaupun di sini banyak sekali keinginan yang ingin diwujudkan, tetapi kamu harus bisa bersabar, karena tahun 2024 ini bersyukurnya kamu tuh keuangan kamu lebih, jadi bisa kayak menutup lubang-lubang yang mungkin di tahun 2023 belum tertutup. Jadi memang harus bersabar, menahan diri dulu. Kamu masih berjuang. Di sini ada Knight of Swords ya. Harus bersabar pelan-pelan, nggak bisa. Kamu harus masih untuk keuangan tidak boleh boros-boros. Ada pemasukan masih untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada, yang masih running sampai tahun 2024. Pesan semesta.
First emotions of love, ya. Love is the magician that pulls man out of his own head. Lilac, ya. First emotion of love. Jadi kayaknya pesannya di sini berhubungan dengan cinta, dengan kasih sayang gitu ya. Di sini mungkin yang akan mendasari kamu di tahun 2024. Kasih sayang kamu terhadap keluarga, terhadap orang tua, terhadap pasangan, dan terhadap mungkin anak-anak, juga terhadap adik gitu ya, atau keluarga kamu yang akan bisa menguatkan kamu untuk bisa bekerja keras dan terus bekerja keras. Kasih sayang inilah yang akan mendasari ya, untuk menguatkan dirimu untuk selalu bisa kayak kuat ya, untuk tetap bertahan. Karena kamu memiliki mereka dan kamu punya tanggung jawab untuk bisa membahagiakan mereka. Jadi walaupun seberat apapun di tahun 2024, saya merasakan memang sangat berat dan tidak mudah gitu ya. Kamu harus sangat bersyukur kamu memiliki teman-teman yang baik, orang-orang yang baik di sekitar kamu selalu mendukung kamu. Di sini ada bunga tulip, bahwa ada friendship and gratitude ya. Walaupun ujian kamu berat, tapi kamu memiliki orang-orang di sekitar kamu yang sangat mendukung dan membantu kamu. Jadi kamu harus ingat bahwa sebenarnya hidup berat itu tergantung cara kita melihat gitu ya. Dan kalau memang kita punya mimpi yang hebat, pastinya memang ujiannya berat. Jadi doa itu juga ada konsekuensinya. Tidak hanya syukur berdoa sama Tuhan dikabulkan, tidak. Tapi untuk bisa Tuhan mengabulkan doa kita, Tuhan juga akan menguji kita. Jadi harus ingat itu. Jika memang kamu punya cita-cita yang sangat hebat, pasti ujiannya juga sangat hebat. Jika kamu tahu itu, maka kamu akan biasa-biasa aja. Kamu gak akan mengeluh atas ujian itu. Bagaimana untuk asmara Scorpio PL3 yang single? The Dragonfly ya, di sini ada light hearted ya, lagi berusaha untuk, jadi si Scorpio PL3 ini sudah bisa untuk move on, sudah bisa kayak be happy, sudah bisa menghilangkan rasa sakit dia, dan tahun 2024 kayaknya dia akan bertemu seseorang ya. Dan ibarat kata tuh insya Allah mungkin akan bertemu jodohnya, karena di sini saya melihat ada hati, ada kunci. Mungkin dari rasa sakit yang kemarin-kemarin itu ternyata malah mempertemukan kamu dengan seseorang yang bisa dibilang mungkin seseorang yang sangat bikin kamu jatuh cinta, bikin kamu aman, bikin kamu nyaman, dan semoga mungkin kalian berjodoh gitu ya. Bagi yang berpacaran, ada The Punic dan ada The Grim Reaper. Jadi hubungan kalian selama ini mungkin sudah berpacaran lama, sudah mengalami hubungan yang luar biasa, tetapi ternyata di tahun 2024 ada situasi di mana berubah. Ada perubahan di dalam hubungan kalian, sehingga hubungan kalian yang selama ini mungkin ternyata dirasa kurang baik, si Scorpio ini memutuskan untuk ya mengakhiri hubungannya, dan itu adalah untuk kebaikan kalian berdua. Jadi sepertinya saya merasakan untuk Scorpio yang PL3 ini bersama kekasihnya memutuskan untuk berpisah, dan itu juga mungkin demi kebaikan kalian berdua. Jadi ada hubungan yang kandas untuk yang sudah hubungan yang kandas untuk yang berpacaran ya. Dan bagaimana yang menikah? Fear ya. Jadi di sini ada The Chaser. Hubungan kalian tuh masih proses ya, masih proses ibarat kata masih proses untuk menjalin, proses untuk bisa saling mengerti, proses dimana kalian bisa saling memahami bahwa kalian itu memang dijodohkan karena untuk sesuatu yang hebat. Kalian dipertemukan, disatukan karena untuk sesuatu yang luar biasa. Nah, apa ya? Di sini ada addiction. Terkadang kamu jangan terlalu mengekang pasangan kamu. Jangan kamu terlalu menuntut pasangan kamu. Di sini Scorpio harus bisa kayak lebih dewasa. Jangan terlalu banyak menuntut atas pasangan kamu. Akhirnya di sini ada tekanan-tekanan di dalam hubungan pernikahan kalian. Jadi kalian nggak boleh egois ya, tidak bisa saling menuntut, tidak bisa, semuanya harus dibicarakan dengan enak-enak gitu ya, dengan tenang gitu ya. Tidak ada namanya, sebenarnya hubungan itu bukan saling menuntut, hubungan pernikahan itu bukan untuk saling menuntut bahwa kamu harus menghidupi saya, kamu harus begini, harusnya kamu mengasih saya kebahagiaan gitu ya. Harusnya kamu ngasih uang yang banyak gitu. Harusnya kamu bisa sudah belikan mobil, belikan rumah, teman-teman sudah semua begitu, kenapa kamu belum? Nah, bayangkan jika hidup setiap hari kamu seperti itu, di mana tekanan-tekanan terus kamu dawamkan kepada pasangan kamu, apa yang akan dilakukan pasangan kamu? Mungkin pasangan kamu akhirnya melakukan hal-hal yang kurang benar. Tetapi pada saat kamu, oh kita kok belum bisa punya mobil ya,
Kita kok belum bisa pulang rumah, ini gimana ya? Oh, mungkin kita kurang doanya. Coba sharing dengan itu. Ayo kita doa bareng-bareng nih, gitu ya. Kalau di Muslim kan sholat malam bareng. Oh, oke, ada ngaji. Atau yang mungkin Kristen bareng-bareng nih ke gereja bareng-bareng. Setiap hari ada mungkin baca kitab suci, untuk agama lain ada baca mantra, dirutinkan. Mungkin biar ini ya. Kalau gitu kan enak. Sama-sama nih kita menuju ke situ. Tidak saling menuntut. Akhirnya stres tuh pasangan ya. Akhirnya melakukan hal-hal yang kurang baik, nanti takutnya pasangan kamu korupsi atau gimana gitu ya, judi untuk bisa ini. Jadi sebenarnya di sini hanya sebuah kayak contoh wacana kepada sahabat bahwa kamu tuh bertanggung jawab atas pasangan kamu. Kamu bertanggung jawab atas hidup kamu. Tidak hanya pasangan kamu bertanggung jawab pada kamu. Jadi kalau kamu menuntut pada makhluk, kamu nggak akan ada habisnya. Tapi tuh kamu berdoa, mintalah sama Tuhan, bukan minta kepada pasangan. Kalau kamu minta sama pasangan kamu itu hanya manusia. Yang sebenarnya juga tidak kaya. Yang kaya itu maha Tuhan maha pengasih, maha penyayang itu. Sang maha pencipta yang kaya, yang punya segalanya. Jadi kalau bisa meminta ke sana sama-sama, oh iya kita belum punya rumah nih. Ayo suamiku, ayo istriku kita baca Al-Waqiah, mungkin kita mendawamkan ini. Ini bagi yang muslim ya, membaca ini, oh kita fokuskan untuk bisa beli rumah. Itu kan enak. Ayo kita puasa Daud bareng-bareng, atau mungkin di agama lain juga gitu. Ayo kita setiap malam bangun nih untuk berdoa. Ayo mungkin kita ke gereja, ke kuil bareng-bareng. Kita kalau bisa istiqomah nih, rajin. Kalau seperti itu kan enak nih. Jadi tidak ada saling menuntut. Tapi hidup tuh bareng-bareng, saling mengisi satu sama lain. Ya, harus perlu diperbaiki di sini ya. Jangan terlalu egois terhadap kehidupan rumah tangga, jangan terlalu egois untuk keinginan. Jadi lebih kayak dewasa. Jadilah contoh untuk keluarga kamu. Kesehatan untuk Scorpio PL3. Kesehatannya asam lambungnya tinggi, darah tinggi, tekanan darahnya juga agak tidak normal, lemaknya, kolesterol. Saya melihat banyak capek, banyak stres Scorpio PL3 ya, banyak stres banget. Jadi kayak terkadang mudah sakit, mudah meriang, mudah, kalau orang Jawa bilang greges-greges gitu ya. Jadi nggak enak, sering nggak enak. Ada sesuatu yang dialami sering nggak enak gitu. Di sini mungkin terlalu stres, terlalu capek, kurang olahraga, kurang stres rilisnya untuk yoga. Jadi intinya memang harus ada olahraga sahabat, biar kita tidak stres. Karena bukan hanya otak kita yang stres. Kalau otak kita stres, capek, badan kita juga capek. Itu sih ya. Warna yang baik, soft pink, soft green, putih, kuning, biru laut. Jangan pakai abu-abu, jangan pakai hitam. Energi negatifnya akan tinggi. Tanggal yang baik 7, sorry, tanggal 3, tanggal 7, 11, 13, 23 sama 27, hari Sabtu ya, hari Sabtu sama Rabu. Bulannya yang baik Februari, Mei, Juli, Oktober. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat Scorpio. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekali lagi selamat Natal dan selamat tahun baru. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.